Minasang, konnichiwa. Hari ini kita akan masih membahas mengenai seputar materi-materi ringan bahasa Jepang. Kita akan coba mengulas bagaimana seandainya kita bertemu dengan turis Jepang. Kita akan memperkaya materi dan persiapan apa kira-kira yang akan kita ucapkan apabila kita bertemu dengan turis Jepang. Kunci pertama yang jelas adalah kepercayaan diri. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak perlu malu-malu apabila kita sudah memiliki kekayaan kosakata yang cukup dalam membuka percakapan dengan orang Jepang. Karena biasanya rata-rata orang enggan atau malu ketika membuka percakapan atau menyapa terlebih dulu terhadap turis asing di negaranya. Kita terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak berpikir, takut salah, takut tidak ditanggapi serius dan lain sebagainya. Akhirnya karena terlalu lama mikir, akhirnya turisnya pergi begitu saja. Dan kemudian kita menyesal karena telah melewatkan kesempatan bicara dengan turis tersebut. Gak usah malu-malu, anggap saja teman sendiri. Maka dari itu, latihan berbicara bahasa Jepang dengan teman kelas maksudnya, sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan mereka dalam sebuah percakapan. Kunci yang kedua adalah kita harus mengetahui ucapan apa saja yang pantas atau layak kita ucapkan kepada orang Jepang sesuai dengan tradisi mereka. Yang jelas, untuk membuka percakapan dengan orang Jepang, kita harus mengawalinya dengan senyuman, menundukkan kepala, sambil mengucapkan salam yang sudah umum diucapkan dalam bahasa sehari-hari mereka, yakni konnichiwa. Konnichiwa ini sebenarnya arti harafiahnya adalah selamat siang. Tetapi karena sudah terlalu umum diucapkan, maka tidak salah jika kemudian diterjemahkan sebagai halo atau selamat siang. Konnichiwa ini dieja dengan huruf konnichiha, tetapi dibaca dengan konnichiwa karena H adalah partikel penanda topik kuno yang dipakai dalam bahasa Jepang kuno. Tetapi lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, H ini kemudian berubah menjadi wa sehingga menjadi konnichiwa. Tetapi ejaannya tetap tertulis konnichiha. Kemudian jadilah konnichiwa yang artinya halo atau selamat siang. Setelah itu jangan diam saja. Kita harus menyambung percakapan berikutnya dengan mengatakan minimal Nihonjin desu ka? Apakah Anda orang Jepang? Jadi jangan sampai kita bertanya Anda berasal dari mana. Jadi kalimat yang lebih bagus diucapkan adalah apakah Anda orang Jepang, karena orang bahasa Jepang secara umum hanya dikuasai oleh orang Jepang saja, berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lebih kaya, lebih luas domainnya, lebih banyak penggunanya. Orang Afrika Selatan, orang Kanada, orang Australia, orang New Zealand, Amerika, Kanada, Inggris, Skotlandia dan lain sebagainya memakai bahasa Inggris. Jadi ketika kita menjumpai turis barat, kita tidak salah jika Anda berasal dari negara mana. Tapi kalau orang Jepang lain, kita cukup Nihonjin desu ka saja. Apakah Anda orang Jepang? Ketika mereka menjawab iya dengan kalimat afirmatif, maka mereka akan menjawab hai Nihonjin desu, benar saya orang Jepang. Atau kalau mereka menegasi kalimat pertanyaan kita dengan jawaban tidak, misalnya orang Korea atau orang Cina yang kebetulan bisa bahasa Jepang, mereka mengatakan iye, artinya tidak. Nihonjin dewa arimasen, saya bukan orang Jepang. Atau Nihonjin ja arimasen juga bisa. Jadi ketika kita melakukan percakapan dengan turis manapun, ketika percakapan semakin ke dalam atau semakin jauh, maka alternatif jawabannya akan semakin luas. Jadi ada semacam one way conversation. Jadi ketika kita menanyakan suatu hal dengan sebuah bentuk kalimat pertanyaan, maka akan ada jawaban pasti. Jadi kalau kita mengucapkan ini, pasti jawabannya itu. Misalnya saja konnichiwa. Konnichiwa ketika kita ucapkan kepada orang Jepang, maka balasannya atau jawabannya juga sama, yakni konnichiwa. Atau ketika kita mengucapkan salam jumpa perdana kepada orang Jepang dengan kata hajimemashite, maka jawabannya juga pasti hajimemashite. Ketika kita membuka percakapan lagi lebih ke dalam, maka alternatif jawabannya akan berkembang menjadi dua alternatif jawaban seperti yang saya contohkan tadi, yakni Nihonjin desu ka. Jawabannya bisa iye, bisa juga hai.
Dan kelengkapan struktur pola kalimat seperti yang sudah saya contohkan tadi. Hai, Nihonjin desu atau iye, Nihonjin ja arimasen. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya dengan kalimat Go shushin wa dochira desu ka? Artinya Anda berasal dari negara mana, karena sudah jelas dia berasal dari negara Jepang atau daerah sekitar Jepang dengan ras Mongoloid, misalnya Cina, Vietnam, dan lain sebagainya. Dan setelah dia mengafirmasi jawab pertanyaan kita dengan mengatakan Hai Nihonjin desu, maka jangan diam saja, kita harus melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Karena Jepang itu luas, maka kita perlu tahu dari kota mana dia berasal. Kita bisa menanyakan Nihongo doko kara kimashita ka? Nihon artinya Jepang, doko artinya di mana, kara artinya dari, kimashita ka datang, kimas artinya datang, ta adalah imbuhan bentuk lampau kata kerja, ka yang terakhir adalah partikel yang mengindikasikan sebuah pertanyaan. Jadi kalimat Nihongo doko kara kimashita ka bisa diartikan sebagai, secara terjemahan bebas bisa diartikan sebagai Anda berasal dari Jepang mana. Kita juga bisa memakai kalimat Doko ni sunde imasu ka? Anda tinggalnya di mana? Maksudnya tinggal di Jepang di kota mana. Doko ni sunde imasu ka? Sunde artinya tinggal. Doko ni sunde imasu ka? Jepang, Anda tinggal di mana? Dia bisa menjawab di Kyoto, di Sapporo, di Tokyo, di Hiroshima, dan lain sebagainya sebagai alternatif jawabannya. Oke, untuk melengkapi bekal kita dalam memperkaya kosakata kalimat sapaan dalam bahasa Jepang, kita ikuti dulu slide contoh kalimat berikut ini. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Genki desu ka? Genki desu. Genki de wa arimasen. Anata no namae wa nan desu ka? Watashi no namae wa desu. Mata aimashou. Sayonara. Hajimemashite. Anata wa dou desu ka? Koun o inorimasu. Ki o tsukete. Shibaraku desu. Agar bisa bergaul dengan orang Jepang dengan baik, maka tidak ada salahnya kalau kita mengenal sedikit tentang seluk-beluk atau karakter dari orang Jepang kebanyakan. Pentingnya kita mengetahui karakter daripada orang Jepang. Ini akan sangat membantu dalam hal kita menyampaikan kalimat-kalimat pertanyaan atau dialog-dialog seputar kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kemudian kata-kata kita dinilai terlalu lancang atau terlalu kurang sopan di hadapan orang Jepang, terutama yang wanita. Seandainya lawan bicara kita adalah laki-laki, maka kita bolehlah untuk menanyakan usia. Tetapi jangan coba-coba menanyakan usia kepada wanita Jepang apabila turis Jepang yang kita hadapi adalah wanita, karena mereka akan tersinggung. Apa sebabnya saya sendiri tidak tahu, tapi itulah adat mereka, itulah kebiasaan mereka yang sudah tertanam sejak lahir dan menjadi common sense dalam masyarakat dan budaya Jepang. Orang Jepang juga tidak terlalu suka dengan bahasa basi yang terlalu lebay dalam bahasa kita. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu perlu untuk disampaikan, lebih baik dihindari. Seyogyanya kita membicarakan hal yang bermanfaat saja atau yang penting-penting saja. Orang Jepang sangat disiplin dan tepat waktu, apalagi dalam hal bicara. Banyak sekali pemangkasan-pemangkasan kata yang tidak perlu dalam susunan kalimat. Karakter penyusunan kalimat seperti ini bisa kita kaitkan dengan karakter mereka sehari-hari, bahwa mereka sangat tidak menyukai hal-hal yang tidak berguna. Misalnya pemangkasan kata yang sudah sesuai topiknya, sudah jelas objeknya, tidak perlu kita pakai lagi dalam kalimat. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, seperti dalam kalimat Doko ni sunde imasu ka, Anda yang artinya Anda tinggal di kota mana, di situ tidak ada kata kota. Atau Nihongo o doko kara kimashita ka, di situ juga nggak ada kata kota. Tapi secara bebas kita bisa menerjemahkan Anda berasal dari kota mana. Orang Jepang juga sangat menghargai efisiensi dalam penggunaan kalimat dalam setiap pembicaraan, baik pembicaraan sehari-hari maupun tes yang akan kita hadapi di JLPT atau dalam materi-materi umum lainnya. Ketika kita kehabisan topik pembicaraan, kita bisa mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain, topik yang tentu saja digemari oleh orang Jepang. Perlu diketahui bahwa orang Jepang sangat peduli dengan cuaca.
Jadi ketika kita kehabisan bahan pembicaraan, kita bisa mengalihkannya kepada cuaca yang ada di negeri kita, Indonesia. Kita bisa menanyakan, Indonesia no tenki wa suki desu ka? Bagaimana pendapat Anda tentang cuaca yang ada di Indonesia? Tetapi harus diingat, untuk kalimat pertanyaan seperti ini kita harus siap dengan variasi jawaban yang akan dia berikan. Jadi kalau kita ingin menanyakan hal tersebut, kita juga harus memiliki pasangannya. Kita harus siap dengan alternatif jawabannya yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara dengan turis manapun, kita jangan terlalu kaku, hanya terpatok pada materi yang sudah kita pelajari. Pengalaman kita juga harus diperluas. Jangan sampai ketika kita mendapatkan jawaban yang tidak kita duga sebelumnya, kita kemudian gelagapan, terlalu lama mikir apa ya artinya, atau kita terlalu sering meminta dia untuk mengulang-ulang kalimatnya, dan ini sangat tidak bagus. Walaupun sebenarnya orang Jepang sendiri juga sudah paham dengan kondisi kita apabila kita dalam tahap pemula atau dalam tahap belajar. Dan yang perlu diingat lagi, orang Jepang ini sangat mencintai adat dan tradisinya. Jadi ketika mereka menjumpai ada orang Indonesia berbicara bahasa Jepang walaupun cuma bisa sedikit, maka mereka akan memuji kita. Nihongo ga jouzu desu ne. Bahasa Jepang Anda bagus sekali ya. Tapi kita jangan terlalu antusias dengan menjawab hai. Jangan ya. Ini menyalahi aturan adat Jepang. Kita harus merendahkan diri. Walaupun kita sudah mahir benar dalam bahasa Jepang, kita tetap dituntut untuk mengelak dari pujian tersebut. Kita bisa mengatakan iye sore hodo demo, yang artinya masih belum, masih jauh, atau iye mada des, artinya juga sama, saya masih pemula, saya masih belum mahir benar, dan lain sebagainya. Orang Jepang juga sama, ketika mereka mendapatkan pujian mereka juga akan mengelak. Iye sore hodo demo, belum, atau iye mada des, atau kita juga bisa memakai iye tidak. Kata iye ini dalam konteks tertentu bisa berubah makna. Ketika kita mendapatkan pujian dan menjawab dengan kata iye, artinya tidak, atau belum. Ketika kita mendapatkan pujian. Tetapi apabila kita mendapatkan ucapan terima kasih, misalnya domo arigatou gozaimasu, terima kasih banyak, kita juga bisa menjawab dengan kalimat serupa, yakni iye. Dan untuk ini terjemahannya menjadi sama-sama. Jadi ketika iye diulang 2 kali, ketika kita mendapatkan ucapan terima kasih artinya sama-sama, dan ketika kita menjawab sebuah mengelak dari sebuah pujian artinya menjadi tidak seperti itu, maksudnya begitu. Orang Jepang juga dikenal sangat jujur. Apabila tas atau dompet Anda atau HP Anda jatuh di suatu tempat, sangat kecil kemungkinan barang Anda tadi hilang. Barang Anda tetap ada di tempat sampai kemudian Anda mengambilnya kembali. Kalau tidak ada di tempat, ketika dompet atau tas Anda jatuh, sangat mungkin tas Anda sudah diserahkan oleh sang penemu di kantor terdekat, dan Anda bisa menanyakan di kantor tersebut. Beda kalau di negara kita, lain lagi ceritanya. Tapi walaupun orang Jepang jujur, tapi mereka sangat pemalu. Mereka sulit sekali mengatakan apa yang menjadi unek mereka. Jadi mereka itu kalau memiliki problem dengan orang lain, mereka tidak pernah menegur. Misalnya kita bertetangga dengan orang Jepang, kemudian kita memutar musik keras-keras dan mereka merasa terganggu, mereka tidak akan komplain kepada kita atau menegur kita karena mereka sangat pemalu. Tapi lewat jalur lain mereka akan lapor ke polisi untuk menegur kita. Jadi bahaya ya. Orang Jepang adalah orang yang sangat jarang mandi. Mandinya cuma 1 hari sekali. Jadi setiap menjelang tidur. Jadi menjelang tidur mereka mandi sebanyak-banyaknya. Besoknya ketika mau berangkat kerja mereka tidak mandi lagi karena mereka anggap badannya masih bersih. Mereka cukup cuci muka langsung berangkat kerja. Ya maklum di sana didominasi oleh musim dingin. Hujan salju sering terjadi di negara Sakura ini. Beda sama kita, mandi 3 kali 4 kali sehari sudah biasa, tapi orang Jepang tidak biasa seperti itu. Nah, demikian tadi sekilas cuplikan tentang adat atau budaya atau kebiasaan orang-orang Jepang. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Owarimashou. Sayonara.